Slice of Life, home of every soul. Di segmen kali ini, kami menyiapkan sedikit kejutan untuk narasumber berupa pesan hangat dari orang terdekat mereka. Buset, orang terdekat siapa nih? Oke, halo Ayah, apa kabar? Bingung mau bilang apa? Halo Ai, surprise! Hai Mas Cipe. Jadi pertama kali aku lihat dan kenal Mas seorang yang mempunyai pemikiran yang menurutku hebat kayak gitu. Saat diminta oleh Zilda Sang, saat itu juga langsung Bunda hatinya bergejolak begitu. Karena gue tuh ngerasa beruntung banget gue bisa kenal sama orang yang keren dan juga hebat banget kayak lo. Sudah kita alami. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Ayah di hidup Bunda itu yang kemudian membuat Bunda bisa hidup. Pemikiran yang hebat di sini, aku ngelihat Mas udah punya tujuan hidup untuk kedepannya seperti apa. Mulai dari Mas selalu menasihati aku untuk jangan mudah menyerah dalam melakukan hal sesuatu, mengajarkan aku manajemen uang, manajemen waktu, dan sebagainya. Gue ngeliat kayak nih orang seru banget, terus auranya juga positif, terus lo juga humble sama orang lain. Terus semakin gue kenal sama lo, gue semakin kayak menyadari kalau buset nih orang complete package banget nih, a whole package of a person. Hidup dengan penuh rasa bahagia, ketenangan hati, dan keberlimpahan cinta. Karena Mas gak pernah pantang menyerah, Mas selalu bekerja keras untuk masalah-masalah yang Mas hadapi dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Lo multi talent, lo baik, lo sabar, terus lo juga peduli sekitar, terus abis itu lo bener-bener yang multi talent, kayak di segala bidang lo bisa gitu. Mahasiswa berprestasi, terus lo jago masak juga. Banyak kisah yang sudah kita alami. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Ayah di hidup Bunda itu yang kemudian membuat Bunda bisa hidup hingga hari ini. Dan aku tahu banget perjuangan Mas dari awal buka kedai Akrab Coffee yang langsung adanya pandemi, dan banyak lah masalah-masalah yang Mas hadapi, tapi Mas bisa gitu loh lewatin itu semua. Dan jujur aku sangat bangga sama Mas. Jago ini itu juga, kayak kok bisa semuanya ada di satu orang gitu, kayak lo borong semua. Tapi jujur, meskipun sekarang kita ada di ibaratnya kayak ngawang-ngawang gitu ya, pengangguran terselubung gitu ya. Pertemuan pertama yang diawali kita di kampus psikologi UI. Sejak saat itu kita nggak pernah terpisahkan begitu ya. Hari-hari selalu dilewati bersama. Dulu berdua, sekarang berempat. Menjadi lebih baik lagi dan menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang lain. Sampai akhirnya Mas mencoba untuk pergi ke Bekasi, mencari relasi untuk mengembangkan produk Akrab Coffee. Apalagi kondisi seperti ini ya. Posisi kita udah kelar kuliah, terus kita kebingungan mau ada di mana, mau ngapain, mau kerja apa. Gue yakin banget sih dengan potensial dan segala yang lo punya itu, yang ada dalam diri lo itu, lo bisa menemukan kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang yang bagus buat lo. Dan pesan gue adalah semoga lo tuh bisa tetap berusaha dan berdoa. Dan yang paling penting adalah kurang-kurangin khawatir, karena gue yakin peluang yang baik bakal datang menuju lo, dan juga gue yakin banget kalau kesempatan baik itu bakal selalu ada buat orang-orang baik dan juga orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang dengan baik, dan semoga lo salah satunya. Tidak hanya itu, pelukan dan ciuman tiap pagi itu yang kemudian istilahnya menjadi energi bagi Bunda untuk tetap hidup hingga saat ini, untuk bisa tetap hidup hingga saat ini. Sangat riskan sekali untuk keluar ke tempat asal Purwokerto, tapi Mas nekat nih untuk ke Bekasi, yang dimana kota Bekasi ini sangat besar kayak gitu. Tidak ada rasa takut sekalipun ya, tidak ada rasa ingin lari sekalipun begitu ya, tapi yang kedua adalah rasa sayang dan rasa ingin melindungi.
Mungkin kalau dari gue itu aja. Dadah Ai, see you. I miss you. Bye-bye. Semoga produk Alpha Coffee ini tersebar luas di berbagai kota. Amin. Oh iya, aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas yang selalu menasehati aku, terus menguatkan aku dalam hal kecil sampai hal besar. Padahal di sini Mas yang lebih membutuhkan untuk dikuatkan kayak gitu sama aku maupun orang terdekat. Terima kasih ya Ayah. Sepertinya sebetulnya banyak sekali yang ingin Bunda sampaikan. Tapi yang paling besar adalah terima kasih atas adanya Ayah, atas adanya Ayah yang seperti Ayah. Keberadaan Ayah dalam hidup Bunda itu yang kemudian apa istilahnya ya, anugerah yang luar biasa, hadiah yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bunda. Mas semangat ya untuk mencari rezekinya dan dapat memberikan inspirasi atau motivasi kepada orang lain. Pokoknya apapun yang terjadi sama hasil nanti, ingat ya, aku, keluarga Mas, dan teman-teman Mas bangga sama Mas. Jangan lupa istirahat, makan yang banyak. Kocak banget deh. Semoga Bunda dapat menemani, mendampingi Ayah sampai pada tercapainya cita-cita yang Ayah inginkan, sampai pada waktunya nanti. Mungkin begitu ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. I love you Ayah. Sampai ketemu di rumah. Bye-bye. Fix kalian ya ternyata. Di luar penampilanku yang urakan, di luar bercandaanku yang kadang menjengkelkan, termasuk pribadi yang sensitif, bahkan ketika melihat pedagang di pinggir jalan dengan kondisi pandemi seperti ini, bahkan bisa sampai nangis gitu loh. Halo nih, pesan langsung buat Kinan nih, makasih banget ya udah bikin video kayak gini. Yang Kinan tuh salah satu temen gue yang ya pokoknya 24/7 lah, curhat dan segala macem, dan dia adalah orang yang tahu banget aku sampai dalam-dalamnya, dan makasih banget udah apresiasi gue. Saya selalu bilang ya ke diri saya sendiri, saya selalu bilang saya itu orang yang paling beruntung. Dan notabene nggak banyak orang yang bisa ngeliat aku seperti itu sebenarnya. Karena bener-bener aku simpan untuk, bukan karena gengsi, tapi lebih ke arah itu tuh kayak nggak harus aku bagikan ke orang lain. Ngerasa apa ya? Ya itu yang biasa aku lakuin juga ke orang-orang. Aku selalu bilang ke teman-temanku, terkhususnya teman-temanku selalu bilang. Dari yang gue bukan siapa-siapa sampai gue sekarang, dan nemenin gue di saat titik terendah gue, dan masih ngelihat gue sebagai orang yang keren. Kinan, lu keren banget. Makasih ya udah nemenin gue. Gue bangga banget sama lo. Asal lo tau aja. Paling beruntung banget dibersamai oleh istri saya. Karena mungkin dia bisa dapet orang yang lebih baik dari saya. Bre, apa aja yang kamu jalanin sekarang, apa aja yang kamu pilih sekarang, ya aku bakal selalu support apapun itu. Tanpa terkecuali, apapun itu pilihan kalian gitu loh. Dan jangan ragu buat balik karena ada sesuatu yang pengen kalian minta tolong, nggak masalah juga. Ya itu yang selalu aku sampaikan ke teman-temanku, dan mungkin perasaannya jadi dibalik gitu loh. Istri saya bisa dapat orang yang lebih luar biasa dari saya, tapi dia memilih saya dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kekurangan saya, dan itu bukan untuk sesuatu yang sehari 2 hari loh, tapi buat seumur hidup. Jadi aku yang merasakan itu sekarang, yang notabene ya ternyata memang aku juga butuh untuk menjaga biar aku tetap semangat, biar aku tetap sadar bahwasanya ya dalam meniti karir, dalam kehidupan ya kita nggak bisa sendirian. Dan itu sih paling sih ya pesan-kesannya dari si Sandra juga. Dia habis ulang tahun kemarin, terus aku lupa tanggal 25. saking wah gila, saking lagi banyak pikirannya sih. Ya itulah salah satu. Dia orang yang emang cukup aku akui ya sangat support dari awal sampai sekarang. Walaupun perbedaan umur kita tuh lumayan,
Dia angkatan 18, aku angkatan 2014. Cuman ya itulah, banyak hal yang membuat aku sekarang ya karena dia juga, karena keluargaku, karena teman-teman semuanya. Paling itu sih. Saya cuma bilang terima kasih untuk selalu menjadi bagian dari kehidupan saya. Terima kasih untuk selalu mencintai saya. Terima kasih untuk menjadi sahabat, ibu dari anak-anak saya. Saya bukan orang yang luar biasa, tapi cinta saya untuk Bunda akan selalu luar biasa. Love you, Bunda. Buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa gak baik-baik aja, atau mungkin di dalam quarter life crisis kayak udah mulai ngerasa sedih. Semua orang akan pada masanya, ya. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang nggak dapat masalah, nggak ada orang yang nggak dapat kendala. Orang yang nggak punya masalah, orang yang nggak punya kendala adalah orang yang sudah menuliskan namanya di batu nisan. Yang pertama adalah ya jangan terlalu lebay masalah quarter life crisis gitu loh. Itu membuat seakan-akan wah itu fase terberat dalam hidup kita yang harus kita lewati. Dan keluar dari zona nyaman kalian, pesan dari aku adalah kalau kalian sedih, ya rasain aja gitu. Those feelings are inevitable, and it's actually just our responsibility how to respond. Ya, masa-masa seperempat abad kehidupan kita adalah masa-masa di mana kita sedang berproses mencari impian, mewujudkan impian, dan memperjuangkan impian itu. Bukan berarti kita menggampangkan, juga nggak bagus juga kalau kita menggampangkan. Jadi sewajarnya aja, namanya proses, namanya fase, cara kita melewatinya ya dengan jalanin. Perkara kamu berhasil, perkara kamu nggak berhasil, ya itu bonus lah. It will pass. Dan satu lagi, jangan pernah ngebandingin cerita hidup kita sama orang lain, dan jangan pernah ngebandingin diri sendiri sama apa yang kalian lihat. Ini sampai bahkan kita meninggal, terakhir mungkin sebelum kita meninggal ya itu pembelajaran terakhir gitu loh. Mau kamu sekaya apa, mau kamu sepintar apa, segala macamnya kita harus tetap belajar. Dari siapapun itu. Kita S1, bodo amat belajar sama tukang ojek gitu loh. Belajar sama tukang nasi goreng aja nggak masalah. Di sosial media ataupun dimanapun yang notabene kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Dan tentu tidak mudah, tidak semua orang mendukung, tidak semua orang mau ngerti dan memahami kita. Tapi yang paling penting adalah jalani itu, pastikan kita tidak melakukan hal-hal yang keliru, pastikan kita tidak pernah menyesal dengan apa yang kita pilih. Jangan pernah bilang kita membuat kesalahan, karena itu akan melelahkan kita akan membuat merasa gagal dalam hidup. Akhirnya ya kita sama di mata yang punya hidup gitu loh. Terus apa yang harus kita pertontonkan di dunia ini? Apakah kita hanya butuh pengakuan yang notabene nggak penting juga sebenarnya. Pengakuan nggak bisa buat kamu kenyang. Yang bisa buat kamu bisa survive, ya udah kamu harus berjuang. Karena yang bisa kita lakuin cuma dua, berjuang sama berdoa. Tapi kesalahanlah yang akan membuat kita, loh kok bisa membuat kita lebih baik, membuat kita bisa mengevaluasi diri, dan membuat kita menjadi orang yang tidak akan mengulang kesalahan itu, dan juga mengingatkan kepada lingkungan kita bahwa setiap orang tidak sempurna, tapi semua orang akan berproses menuju lebih baik dari waktu ke waktu. Tenang, kamu tidak perlu berkecil hati melihat pencapaian yang telah orang lain dapatkan. Tetap syukuri atas segala hal yang kamu miliki dan kamu lakukan. Kebahagiaanmu perlu diutamakan. Steve Jobs once said, "Again, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So, you have to trust that the dots will somehow connect in your future." Slice of life, home of every soul.